Baik, kita lanjut ya. Tadi sebagai salah satu jalan menggapai cita-cita ya. Insya Allah kalau kita beramal soleh, berbuat kebaikan ya, itu akan memudahkan jalan kita ya. Jadi Allah nggak mungkin membiarkan kita dalam kesusahan ya. Kalau kita sendiri sudah membiasakan diri kita untuk berbuat baik ya, atau menolong orang lain ya. Baik, contoh perilaku lain ya, memanfaatkan kesehatan dan waktu luang ya untuk kegiatan positif ya. Jangan nge-games terus. Nah ya, ini nauzubillah ya. Badan masih sehat, baringan turun, rebahan terus ya, main handphone terus ya, ini tidak bagus ya. Terus mendirikan sholat 5 waktu ya, main game bisa sampai berapa, 5 sampai 10 jam ya, sholat yang 5 menit ya, udah ada yang sampai 10 menit, nggak mau, ini susah ya. Rajin mengerjakan amal sunnah ya, menyisihkan rezeki untuk orang yang membutuhkan ya, datang sekolah tepat waktu ya, tapi sayang sekarang kita masih offline ya. Rajin membaca dan belajar ya, ini suatu yang bisa kita lombakan ya, kita bersaing dengan orang lain. Fastabiqul khairat, berlomba-lomba dengan berlomba-lomba dalam kebaikan. Nah, baik, ini tugas ya, contoh perilaku berlomba-lomba dalam kebaikan ya. Tunjukkan yang menampakkan persaingan tadi ya, bersaing ya. Satu, saat teman lain sholat 5 waktu. Nah, ini kebaikan ya, sholat 5 waktu ya. Tapi bedanya apa? Dia di rumah ya, saya di masjid. Ya, kedua, saat teman lain sholat 5 waktu di akhir waktu ya, kebaikan ya, sholat 5 waktu. Tapi bedanya apa? Ya, dia di akhir waktu, saya sholat 5 waktu di awal waktu. Nah ya, ini dia ya, tolong buat contoh 3 saja perilaku fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan ya. Saat teman lain infak, ini kebaikan ya. Di mana dampak persaingannya, berlombanya ya, dia infak 2.000, saya infak 5.000 ya. Jadi tugasnya ya, tugas Anda, tugas ya, buat contoh kebaikan yang lain ya, boleh dalam ibadah atau perbuatan ya, namun sama-sama melakukan kebaikan ya, sama-sama baik nih kan, sholatnya baik ya. Bedanya apa? Tunjukkan persaingan ya, atau kita yang lebih baik ya. Jadi tugasnya buat contoh ya, 3 buatlah 3 contoh ya, buatlah ya 3 contoh ya kebaikan. Nah ya, ini dia ya. Silahkan. Baik, kita langsung melanjutkan ke part berikutnya, itu tentang perilaku taat aturan ya. Ini yang Anda hafal ya. Saya terima kasih yang sudah ngirimkan video ngaji dan hafalan ya. Ini yang untuk hafalannya, auzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhallazina amanu atiullaha wa atiur rasula wa ulil amri minkum ya. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah, taatilah Rasul dan pemegang kekuasaan ya, atau ulil amri minkum, di antara kamu. Fa in tanazatum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasul ya. Jika kamu berlainan pendapat fi syai' ya, tentang suatu, maka farudduhu ilallah ya, farudduhu, maka kembalikanlah ilallah, kepada Allah dan Rasul. In kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir ya, jika kamu, in kuntum ya, tu'minu ya, beriman, jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhir. Dzalika khairu wa ahsanu ta'wila, yang demikian itu khair ya, lebih baik ya, lebih utama bagimu, dan wa ahsanu ya, lebih baik, wa ahsanu ya, dan lebih baik akibatnya ya, lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya ya. Shadaqallahul azim ya. Yang belum hafal silakan segera hafal ya, di penggal-penggal. Baik, ini dia ya. Jadi juga harus dihafal lumayan per kalimat, karena nanti sering keluar ya, apa arti atiullah ya, taatilah Allah, apa arti atiur rasul ya, taatilah rasul, atau apa arti fa in tanazatum fi syai'in. Nah ya, misalnya ini sering keluar ya. Kemudian jika kamu berlainan pendapat ya tentang sesuatu misalnya ya. Isi kandungannya, perintah untuk taat kepada Allah, Rasul, dan ulil amri ya, jadi kita harus mentaati yang paling pertama Allah, diikutilah Rasul, baru ulil amri ya. Jangan dibalik ya, jangan ikut pemerintah tapi melanggar perintah Allah ya, ini nggak boleh. Mentaati pemimpin hanya dalam hal yang benar ya, tidak menentang Al-Quran dan hadis ya. Jadi pemerintah sekarang udah ada bagusnya ya, tapi kalau tentang Corona ya, ini harus juga berhati-hati ya. Misalnya ada pemerintah kita sudah memiliki undang-undang perzinahan. Nah ini jelas ya, karena Allah juga melarang mendekati zina misalnya ya. Atau ada undang-undang tentang minuman keras ya, karena memang Allah dan Rasulnya melarang minuman keras ya. Jadi misalnya kayak gitu, sesuai. Apabila terjadi perselisihan ya, misalnya kita beda pendapat, apa hukumnya, maka kembalikan kepada Al-Quran dan hadis ya. Ini dia yang penting ya. Ada suatu hadis, barang siapa yang mentaatiku
Muhammad maksudnya ya. Sungguh dia telah mentaati Allah ya, dan barang siapa yang mendurhakaiku maka dia telah durhaka kepada Allah. Dan barang siapa yang mentaati seorang pemimpin ya, sesungguhnya dia telah mentaatiku, dan barang siapa yang durhaka kepada pemimpin maka dia telah mendurhakaiku ya. Jadi ketiganya saling berkaitan ya, Allah, Rasul, dan pemimpin. Ya, jadi taat aturan. Apa itu taat? Tunduk ya, artinya tunduk melakukan perintah, Pak. Tunduk melakukan perintah ya. Jadi kalau orang taat berarti dia tunduk, ikut ya, atau mengikuti, menuruti ya, melaksanakan perintah atau tata tertib yang dibuat oleh seseorang ya, atau pada suatu wilayah tertentu ya. Taat aturan terbagi 3 tadi, kepada Allah, taat kepada Nabi ya, taat pada pemimpin ya. Ini tugas Anda, silakan membuat contoh perilaku. Ini udah rasanya ya. Oke, baik. Ini dia ya, pembagian aturan menurut wilayah ya. Ada yang mengikuti tata tertib di sekolah, ada tata tertib di pilkada, ada tata tertib di jalan raya, tempat kerja, dan organisasi. Banyak ya, ini salah satu, sebagian saja ya. Oke, contoh taat kepada Allah ya, sholat ya, pokoknya yang ada di rukun Islam ya, dan di Al-Quran ya, tidak mendekati zina, tidak makan daging babi, dan lain-lain ya. Itu contoh aturan taat pada Allah. Terus contoh taat aturan terhadap Nabi ya, sholat 5 waktu di awal waktu ya, sholat sunnah ya, tahajud, duha ya, makan dan minum dalam keadaan duduk ya, tidak makan dengan tangan kiri. Itu kan aturan Nabi Muhammad SAW. Terus taat aturan di sekolah misalnya ya, ini ya, datang sebelum pukul 7 pagi ya, itu kalau online ya, sekarang masih offline. Baik, selanjutnya aturan di rumah misalnya ya, langsung ke rumah ketika pulang, nggak main-main, atau minta izin saat keluar ya, atau memberi kabar saat terlambat pulang misalnya ya. Oke, baik, mungkin itu tentang taat aturan ya. Kita sudah membahas tentang 2 masalah ya, yaitu tentang berlomba-lomba dalam kebaikan ya. Jadi ini sangat berkaitan ya, salah satunya kalau kita berlomba dalam kebaikan tentu kita akan terkait dengan aturan ya. Nggak mungkin asal berbuat baik ya, tapi tentu pasti berbuat baik itu sesuai dengan aturan. Ya, ini dia ya. Nanti insya Allah itu saja, akan ada video mungkin part 3 untuk pembahasan subbab yang ketiga, yaitu tentang etos kerja ya. Apa kaitan mereka bertiga ya, antara Fastabiqul Khairat, taat aturan, dan etos kerja. Nanti insya Allah kita sambung ke video berikutnya. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.